syarat agar ada sanadnya ke Bondowoso. Jadi harus nonton ini. Analisis dari Mas Imam Yanuar tentang ilmu sabar ya. Nanti setelah analisis ya, ini analisis yang terakhir adalah sabar. Sabarnya seperti apa sih? Nah, ini nanti pakai punya Mas Imam kayak tadi saya contohkan. Nanti kita buka lagi analisis untuk channel yang lain juga. Ini dari Mas Imam, ilmu sabarnya seperti ini, seperti awal-awal membuat channel Gus Zuhud ya, Gus Zuhud. Nah, ini ada. Bukan. AI ngeri yakin. Nah ini pertama kali bikin channel baru upload tidak ada yang nonton atau sedikit itu wajar. Jadi jangan kaget, kita cek walaupun saat ini view-nya puluhan bahkan 50.000, awal-awalnya pun sama 60 biji, 24 kali, 24 kali, 14 kali itu wajar. Saat pertama kali kita random, bebas mau pakai model thumbnail seperti apa bebas. Nah, nanti akan terlihat thumbnail mana yang paling laku, yang paling banyak penontonnya kita buatkan lagi. Contohnya di sini channelnya dari awal random. Ada kuning, ada pakai hitam, pakai uang, ada pakai mobil, pakai kiai. Nah ternyata ada salah satu video yang meledak. Nah kita cek. Dari yang paling meledak ternyata thumbnailnya semacam ini. Maka kita tetapkan ke depannya atau video berikutnya buat thumbnail yang serupa dengan seperti yang paling ramai ini. Jangan melawan arus, ikutin kemauan pemirsanya. Itu yang harus kita lakukan. Ketika saat upload perdana itu wajar. Nah, apa yang harus kita lakukan pertama? Nah, kita cek di sini adalah di bagian analitik. Jadi saat dua minggu, jadi melakukan evaluasi setelah membuat channel dan upload rutin, lakukan evaluasi per 2 minggu minimal. Jangan setiap hari, per 2 minggu saja. Kalau setiap hari dioptimasi melihat pasti akan bosan dan tidak akan dikerjakan. Upload saja. ada kemarin, Mas, aku sudah upload, kok nggak ada yang nonton ya? Udah beberapa video Mas, udah 2 Mas ya. Baru 2 video udah ngedown gitu kan. Ya, jangan dilihat analisisnya, pokoknya fokus saja upload visit gitu kan. Upload rutin terus. Mau ada yang nonton, mau ada yang nggak nonton, mau subscribe, mau dislike, mau like, abaikan. Kita wajib upload rutin. Mau 3 setiap hari atau 2 setiap hari, yang penting konsisten. Jangan sampai 1 hari bolong. Pasti akan trafficnya beda nanti. Nah bisa dicoba sendiri nanti. Misalkan punya 2 channel, yang satu konsisten, yang satu bolong-bolong. Bedakan perbedaannya. Kemudian setelah upload, nah kita cek di sini bulan Desember. Saat pertama kali upload wajar di sini, tidak ada yang nonton. Subscribe pun masih 0, nggak ada yang nonton. 35 yang subscribe juga baru ini habis karena di sini memulainya 26 Desember. Nggak ada satupun dari 26 Desember sampai 31 Desember yang subscribe pun tidak ada. Wajar, itu wajar, hal wajar. Kemudian di bulan berikutnya, di bulan Januari, kita perhatikan mulai rutin upload dan mulai ada peningkatan 2. Nih 1 bulan lebih seminggu, ya nggak? Berapa yang subscribe? 29 ekor, ya kan? Kira-kira kalau kita nggak ngerti konsep dan ilmu sabarnya, ini diterusin nggak? Nggak mungkin. Udah sebulan nih. Sebulan loh, saya tiap hari kadang 4, ya kan? Kadang 3. Kapan saya dapat hasilnya, gitu kan? YouTube itu bukan sekarang
ngonten besok bulan depan gajian. Enggak. Ini bangun aset. Kamu lihat per channel pendapatan setahun channel ini berapa. Nah kayak gitu loh. Berapa ini pendapatan setahun channel ini, yang ini berapa, yang ini berapa, yang ini berapa, dan banyak. Kayak gitu. Oh berarti setahun ini aku YouTube dapat sekian dari puluhan channel. Udah gitu. Nanti pakai Pareto. Kita punya 10 channel, ternyata yang paling bagus 2, yang 8 jadiin mobil, tanah, dijual maksudnya channelnya, ya kan? Orang datang bawa mobil Honda Jazz 2013 waktu itu di tempat Mas Imam itu, orang Tasik, ya kan? Dokter pulang-pulang bawa email dan paspor, mobilnya ditinggal. Asik loh, asik banget. Itu aset ya. Jangan kita merasa, aduh Mas Bob aku udah monet tapi hasilnya ini kan. Kamu rugi nggak? Enggak, itu kemarin tak jual aku 1,5 gitu kan. Sama Essence-nya enggak, udah untung. Maksudnya upayanya seperti itu. Ini kan baru 1 channel, makanya jangan bikin 1 channel, ternak yang banyak. Nanti dari 10 channel mana yang paling bagus pendapatannya itu yang dikonsentrat terus. Cara bebeknya diempani pur single ngendok gitu kan, biar bertelur terus. Yang lain bebek akhir potong aja jadi bebek goreng gitu. Seperti itu konsepnya. 9 subscriber bulan Januari. Dalam 26 Desember sampai sebulan lebih seminggu, bayangin cuma segini. Ini kayaknya karena shadow ban deh. Ini kayaknya apa? Pokoknya asumsinya aneh-aneh ya kan. Ini kayaknya bermasalah deh. Padahal enggak, ini bagus nantinya. Dan subscriber itu wajar, bukan gagal. Nah, gagal itu kalau nggak dikerjakan. Kalau semangat itu belum gagal. Terus aja upload. Nanti akan terlihat video mana yang mulai naik. Nah, di sini mulai sudah ada rekomendasi. Awal mula masih 35. Yang pertama itu pasti yang muncul adalah penelusuran YouTube. Kalau mainnya organik, kalau mainnya di share itu eksternal. Kalau diiklankan yang muncul adalah iklan YouTube. Nah, yang bagus adalah penelusuran YouTube. Mereka datang dengan cara mencari dan menemukan. Setelah menemukan, mereka menonton karena betah. Akhirnya mulailah rekomendasi ini naik. Kalau sudah ada salah satu video kita naik, maka kedepannya kita nggak perlu kasih tak lagi. Ya, kalau orang yang sabar dalam 1 bulan 4 hari ini nggak ada yang nonton, pasti sudah berhenti. Apalagi mau uang instan, percuma, pasti akan ditinggalkan. Nah, usaha tidak mengkhianati hasil. Baru masuk ke bulan Februari mulai ada yang naik. Nah, 1 video yang mulai naik karena ada 4 upload langsung naik melejit. Nah, ini biasanya yang pertama melejit nanti fitur jelajah. Fitur jelajah ini muncul di beranda di mana-mana. Wajar ketika fitur jelajah teratas pasti akan ada puncak sebuah kenaikan, ada penurunan. Nah, saat penurunan di sini usahakan rekomendasi yang naik, rekomendasi videonya. Jadi di sini betahnya yang nonton dan juga tetap mengikuti kemauan yang mulai subscribe. Nah, saat ada video yang meledak di sini, dia ngikut, termasuk dari jumlah subscribernya juga sama. Awalnya nambah 40, nambah sehari, nambah 500, nambah 730 sehari. Itu akan kita mengumpulkan orang-orang yang suka tentang konten ini. Nah, itu yang harus kita lakukan adalah memanjakan yang sudah berkumpul. Jangan malah melawan arus. Makanya di sini mulai penurunan karena melawan arus. Nah, kita harus tetap, nah di sini sabar lagi. 0 bahkan sehari juga ada hilang 12, wajar. Mulai naik lagi, monet tanggal 18. Nah, monet di sini. Dan monet tanggal 18 di sini mulai dapat uang 5.000 satu hari. Terus upload. Rugi upload. Mulai sampai bulan Maretnya ada peningkatan yang luar biasa. Nah, di sini mulai juga uploadnya semakin diperhatikan. Jadi ketika masih awal, saya bilang belum ada pasar, wajar karena belum ada bebas uploadnya jam berapa aja. Ketika sudah ada pasar penayangan real time seperti ini, nah dalam 48 jam sudah muncul ada 248,
dan ada puncaknya juga, kapan ada turunnya, sepinya, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Ini kita mulai memperhatikan. Nah, saat ada video yang meledak, pasti real time akan bertambah. Muncullah di sini pasar. Nah, puncaknya kemarin jam 20.21, yang tadi malam sama 20.21. Artinya channel ini paling ramai dalam di jam-jam ini. Maka kita atur cara ngaturnya saat pasar mau ramai. Maka pasang videonya sebelum video ini naik, antara jam 4 sampai jam 5 sore kita pasang video. Mulailah nanti akan belajar di sini naik. Jangan nguploadnya pas mau turun, itu salah besar, sehingga channel kita tidak akan semakin berkembang. Maka yang bagus adalah upload antara paling bawah langsungnya di antara di sini pas mau naik. Di awal, di tengah, dan di tengah sini saat mau naik. Saya jamin channelnya semakin akan berkembang. Jangan saat cek grafik lagi turun, ini salah. Ini bukan trading. Kalau trading lagi turun kita beli, naik kita jual, bukan, beda. Nah di sini begitu sama. Penurunannya jam 2 jam 3 dini hari, naik lagi setelah subuh, pasang video lagi di sini. Kalaupun channel ini misalkan hanya butuh satu video, carilah timing yang paling tepat. Jadi sama di sini. Sekarang harus satu. Yang awalnya sehari cuma dapat subscriber yang sangat sedikit, sekarang sehari nambah 600, 1000, 1500, sehari nambah 1700. Sama juga pendapatannya yang awalnya hanya baru 5.000, sekarang naik per hari. Sekarang per hari 1.500, 1.400, 1.400. Awal mula dalam 1 bulan 4 hari tidak ada. Nah ini mendapatkan view bagus di bulan ke-3 ya. 3. Ini sampai 1,4 juta per hari ya. Ini hanya butuh 1. Bener, kalau kita melihat analitik, memang 1 hari hanya butuh 1 video, kasih 1 aja. Kalau dikasih 2 nanti malah takutnya diseplit videonya. Kita udah pernah nyoba kayak gitu ya. Kecuali memang dari awal 2 terus. Sebentar Pak Lurah nelpon. Saya sebagai atau pertengahan bulan waktu itu. Ini sampai akhir bulan nembus 40 juta. Hanya 1 video sehari. Ikuti aja 1 video misalnya tadi uploadnya saat sebelum Pasar buka. Pasar lagi berkumpul ya. Jadi di sini kita bisa melihat di analitik di bagian real time. Di sini kita klik aja di sini. Dilihat lainnya, nanti akan muncul grafik 48 candle ya. Ini bukan grafik trading, bukan candlestick ya Mas. Ya candlestick ya, tapi bukan trading. 20 sampai Nah, di sini ya. Ini rata-rata 19. Nah, tergantung nanti kita bisa sejam sebelum atau ini kalau ini memang jam 7 kemarin paling banyak. Nah, semalam aku lupa keasikan nyate ya kan. Harusnya jam 7 dipublish, akhirnya sampai jam 20, jam setengah 11 apa semalam ya, baru tak publish, kelupaan aku. Aduh, sayang banget momennya. Di sini bisa kita lihat, ini gunungnya hanya ini dan ini ya, paling tinggi. Ini jam berapa? Jam 20, ini juga jam 20. Saya coba upload pagi ya tetap sama, nggak bisa naik gunung di pagi hari. Jadi ya udah, memang orang biasa pegang handphone itu setelah sholat isya mungkin apa ya, selesai isya jam 7 gitu baru scroll sambil tidur dia. Kadang-kadang ini kan kayak radio, sandiwara radio kan, ditaruh sambil dengerin, lama-lama tidur. Ini bisa pengantar tidur juga jadinya, ya kan? Nah, nyatanya memang jam 7, jam 8 orang banyak nonton. Memang di situ. Ini pernah nyentuh sehari hampir 1 juta kalau nggak salah waktu itu. Kalau nggak salah, apa 500 yang ini, aku lupa. Kebanyakan channel. Jadinya. Sebentar, ada lagi yang enak ya. Jam 7 sore. Sore ini.
Oh, verifikasinya kemarin tak matikan. Udah ini nanti kita atasi. Jadi email itu wajib ada verifikasi 2 langkah. Terus wajib ada email pemulihan ya. Terus wajib ada, kalau bisa email utama itu ya misalnya saking khawatirnya ya nomornya dijaga. Makanya kalau misalnya kita nggak mau jaga nomor banyak ya minimal kita pakai autentikator atau pakai satu email itu untuk 4 channel. Rata-rata kita di 4 channel satu email. Jadi dibedakan nextnya nanti. Nah, itu di analitik ya. Ya, satu email 4 channel anakan kayak gini nih. Ini kan email utamanya ini PT Berkah Orang Bejo. Terus ini ada Ikhwan Al Azmi, ini waktu itu murotal tapi nggak dilanjutin lagi karena lama boomingnya ya. 1, 2, 3, 4 ya. Ini Mas Gar TV, ini berat juga. Podcast ini reaction. Waktu itu ngerjain sama orang Sunda, si Aji. Ini konten berat ini, butuh waktu soalnya. Tapi yang nonton cuma 1, 2 nih. Nggak rame, paling rame yang mana? Jadi konten reaction seperti ini boleh ya. Ini aman. Yang penting kita paham. Yang penting kita ada muncul juga. Oke, WhatsApp cuy. Kalau yang mau agak butuh agak terkenal ya pakai reaction kayak gini juga bisa. Jadi kita ngambil video-video dari ini waktu itu TikTok atau apa ya? Ini orang Cianjur. Cianjur. Nah ini ngikut Rizal Muk gitu loh. Rizal Muk. Itu apapun yang dia reaction sekarang malah laris karena bukan reactionnya sebenarnya Rizal Muknya ya. Jadi kalau udah punya brand seperti itu ya personal branding seperti itu keren. Ini profilnya aku. Tapi aku shooting bisa shooting paling 3 kali ya, 3 video atau habis itu waduh. Aku kalau suruh shooting waktunya habis ya. Shooting paling enggak sejam atau 2 jam baru jadi 1 atau 2 konten. Setiap hari suruh seperti itu, wah kayaknya nggak sanggup deh. Untuk konten aja kadang-kadang waktunya mepet-mepet ya. Masih pakai tim. Nah, ini juga yang edit tim. Akhirnya kamu aja lah yang jadi ini reactionnya. Akhirnya diterusin sama dia si Aldi. Nah ini nggak dilanjut lagi. Jadi banyak juga channel-channel yang memang kira-kira lama, kira-kira berat udah kita tinggalin aja. Ini Ikhwan Al Azmi. Ini kita rekaman sendiri. Suaranya. Ini yang paling banyak. Penontonnya 6.000. Ini keajaiban Al-Qur'an.